Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Delsi Febrianti yang akan menemani sore hari Anda pada program Riau Bicara. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Ketua DPD KNP Kampar, Bung Abu Nazar SHI. Selamat datang Kanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kanda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Nampak aura-aura yang setelah dilantiknya Kanda ya. Dengar-dengar Ketua KNP Kampar sudah dilantik ya Kanda? Iya betul. Jadi bagaimana program Anda selanjutnya untuk mengembangkan KNP Kampar selanjutnya? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau Televisi Buat, terima kasih Delsi sudah bersedia mengundang kami dalam acara program Riau Bicara. Pertama, saya mengucapkan terima kasih. Memang alhamdulillah KNPI Kampar di bawah kepemimpinan saya baru saja dilantik pada tanggal 25 Maret yang lalu. Alhamdulillah berjalan dengan sukses meskipun ada sedikit rintangan-rintangan, saya kira itu biasa. Yeah. Pertama, bahwa KNPI Kampar ini merupakan sebuah organisasi ya. KNPI ini sebuah organisasi yang berhimpunnya para OKV, seluruh organisasi pemuda itu berhimpun di KNPI. Tentu di bawah kepemimpinan saya ini, saya juga mempunyai program. Apa programnya? Yang pertama adalah sebagaimana visi dan misi saya itu adalah membangun generasi milenial entrepreneur. Nah, hari ini anak-anak muda ya kan, apalagi perkembangan teknologi sekarang ini cukup sangat signifikan itu Desi. Nah, oleh karena itu kedepannya kita bagaimana anak-anak muda Kampar ini menjadi generasi milenial yang entrepreneur. Mereka tidak lagi berpikir menjadi seorang karyawan, tidak berpikir menjadi seorang PNS, tetapi bagaimana potensi-potensi anak muda ini dalam rangka menjadi pengusaha. Ya, pengusaha biasa, ya kan, menjadi pengusaha, menjadi apa namanya itu, berwira swasta. Jadi mereka tidak terfokus untuk mencari pekerjaan, tetapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, begitu. Jadi bagaimana menurut Anda, pandangan Anda melihat pemuda Kampar pada saat ini? Iya, pemuda Kampar ini cukup kreatif ya. Saya lihat potensi-potensi mereka ini sangat luar biasa. Cuman hari ini yang perlu kita lakukan itu adalah pengembangan daripada kreativitas mereka itu, sumber daya manusia itu bagaimana mereka kita tingkatkan. Nah, artinya mereka anak-anak muda Kampar ini ke depannya harus mempunyai mampu berdaya saing, ya kan? Apalagi ke depannya ini tentu kita lihat anak-anak muda Kampar ini bukan berarti mereka tidak mampu, tetapi barangkali masih perlu pengembangan. Pengasahan ya itu sih. Benar banget. Jadi Anda ini kan sudah dilantik menjadi Ketua KNPI Kampar ya. Oke. Jadi apa yang akan Anda lakukan untuk pemuda-pemuda yang akan pada saat besok gitu? Ya, pertama tentunya setelah pelantikan ini kita akan lakukan rapat kerja ya sih, rapat kerja, rapat program kerja. Tentu ada program jangka pendek, jangka panjang. Nah, ini akan kita rumuskan. Berbagai 34 bidang itu kita akan rumuskan berbagai program. Di antara programnya itu bidang organisasi, ya kan? Bidang organisasi ini tentunya kita akan mengembangkan organisasi ini hingga sampai ke tingkat kecamatan, tingkat desa. Bahkan di sekolah-sekolah pun, ya kan, di tingkat pelajar pun kita akan kembangkan. Mereka akan kita ajak bagaimana berorganisasi yang baik, ya kan, ber-KNPI, berhimpun di KNPI ini menjadi sebuah organisasi yang betul-betul bisa memberikan warna bagi pemuda-pemudi Kampar. Nah, itu. Yang selanjutnya bidang lain banyak diantaranya itu bidang yang tidak kalah penting adalah bidang pemberantasan narkoba. Ya kan? Kampar ini saya lihat juga pengaruh narkoba ini sangat luar biasa. Nah, ini tugas pemuda kita, tugas KNPI bagaimana untuk memberikan kesadaran terhadap pemuda bahwa sangat berbahaya narkoba. Nah, kemudian bidang lain ada peningkatan sumber daya manusianya, tentu ada pelatihan-pelatihan gitu kan. Di samping itu juga bidang entrepreneurnya, bagaimana pelatihan-pelatihan anak-anak muda Kampar ini mampu, ya kan, kita bina mereka ini dalam sebuah bentuk pelatihan, misalnya bertani, ya kan, yang bertani modern, ada kelompok petani pemudanya, kemudian ada yang ahli bidang teknologi, pokoknya kita latih gitu. Nah, kemudian dari bidang lain contohnya persoalan keagamaan gitu kan. Nah, ini sangat penting, apalagi Kampar ini adalah negeri Sarami Mekah,
Nah, peran pemuda sangat menentukan bagaimana perkembangan bidang keagamaan di Kabupaten Kampar itu semakin baik. Terutama sasarannya adalah bagaimana perbaikan akhlak dan moral generasi muda gitu. Oke, Kanda. Jadi untuk program yang sangat diprioritaskan gitu, Kanda? Ya, pertama tentu di samping entrepreneur, kita bina akhlaknya, mental generasi mudanya harus kita bina. Iya kan, SDM-nya kita tingkatkan. Iya kan, SDM-nya kita tingkatkan, potensi-potensi wilayah Kabupaten Kampar ini kita garap. Nah, itu akan kita bentuk dalam bentuk kerjasama dengan dalam pemerintahan, kemudian juga dengan perusahaan-perusahaan swasta. Barangkali tentu ada kerjasama yang baik antara pemerintah, pihak swasta dan lain sebagainya itu. Gitu sih. Oke, Kanda, kita udah berbicara banyak tentang program dan lain sebagainya. Kemarin ada beberapa info yang telah kami dapatkan, Kanda. Kanda. Jadi kami dengar-dengar pelantikan ada diganggu ya. Oke, Kanda, coba kami mau tahu lah sedikit langsung dari tuannya langsung ya. Oh iya. Oke, Kanda lah. Memang beberapa hari terakhir ini media massa memberitakan bagaimana kericuhan yang terjadi pada pelantikan KMP Kampar. Pada hari ini kita sampaikan bahwa pelantikan itu memang sempat terjadi kegaduhan ya, diganggu oleh sekelompok orang. Saya kira adalah ini bisa dikatakan ketidakdewasaan seseorang dalam menyikapi perbedaan, sehingga terjadilah pembubaran secara paksa pelantikan pada saat itu. Maka ini sebenarnya kita ke depan generasi muda hendaknya tidak menyelesaikan persoalan itu dengan emosional, dengan cara-cara barbar, dengan premanisme. Nah, tentunya ini adalah pelajaran berharga bagi pemuda Kampar, karena Kampar ini negeri beradat, negeri yang nilai agamanya sangat ditonjolkan. Kok masih ada cara-cara penyelesaian masalah dengan cara-cara yang begitu. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depannya mungkin berharap tidak ada lagi gaya-gaya yang seperti ini begitu. Oke, cukup itu aja, Kanda. Jadi harapan Anda untuk KNP Kampar selanjutnya bagaimana? Ya, tentu harapan saya terutama kepada pengurus yang sudah kita lantik di SK-kan, kita berharap kinerja yang baik, kita bersaing secara sehat, bagaimana generasi muda ini bisa mewujudkan impiannya masing-masing. Setiap kita ini kan punya kelebihan. Generasi ini juga punya kelebihan. Di jurusan apa di kampus ini? Pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Jadi setiap pemuda itu punya kelebihan dan potensi masing-masing. Nah, potensi yang inilah yang akan kita garap. Jadi ada ahli jurnalis, ahli ekonomi, ahli perkebunan, pertanian dan sebagainya itu. Nah, ini juga kita kita asal lagi kemampuan dari setiap. Iya, kita asah kemampuan mereka. Setiap pemuda. Nah, inilah tempatnya KNPI. Jadi KNPI ini tempat wadah silaturahmi, juga wadah bagaimana menggali potensi anak-anak muda Kampar. Demikian. Oke, demikian, Kanda. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Dengar-dengar KNP ini kan berarti dualisme ya, dualisme. Jadi kan otomatis kantornya cuma satu. Nah, jadi untuk menduduki kantor itu siapa yang legalitasnya yang sah untuk bisa duduk di kantor tersebut gitu? Oh ya, memang kalau berbicara KNPI hari ini memang terjadi dualisme ya. Dualisme ya. Ini sebenarnya bukan kehendak pemuda, bukan kehendak kita. Karena di Jakarta itu terjadi juga, ya kan, terjadi dualisme kepemimpinan, bahkan 3 gitu kan. Nah, oleh karena itu siapa yang akan berhak? Sebenarnya kan saya sudah memberikan tawaran-tawaran kepada saudara Anggi ya, yang juga menjadi ketua KNPI versi Aris Pratama. Kalau saya ini kan ketua KNPI versi Nur Fajriansah. Nah, yang kami juga mempunyai SK Menkumham, legalitas yang jelas. Nah, oleh karena itu kita tidak mau terjadi benturan di lapangan. Pada saat itu terjadi negosiasi bahwa Anggi minta rekonsiliasi bahwa KNPI harus bersatu. Saya adalah orang yang pertama menyetujui itu, bahkan saya tanda tangan. Berarti udah negosiasi sebelumnya ya? Iya, sebelum pelantikan itu terjadi negosiasi tanda tangan. Cuman ada permintaan yang tidak bisa saya kabulkan pada Anggi pada saat itu adalah dia minta pelantikan itu tidak terjadi. Nah, ini kan tidak mungkin. Kita kan beda versi, dia versi Aris Pratama, kita versi Nur Fajriansah. Nah, artinya saya berharap kepada kawan-kawan yang kubu sebelah ini, mari kita selesaikan persoalan ini dengan bijak, ya kan? Jangan ada lagi dengan gaya-gaya preman, membubarkan cara paksa.
Ini yang kita tidak inginkan. Terus siapa yang akan berhak memiliki kantor? Kalau bisa saya terus menawarkan bahwa kantor ini kantor bersama. Karena itu milik pemuda. Tidak satu pun orang yang berhak mengatakan itu milik dia. Karena itu milik pemerintah, yang dibangun oleh pemerintah dari APBD. Begitu sih. Ini kan yang sudah Anda jelaskan tadi tentang dualisme yang terjadi di KNPI Kampar. Otomatis pasti ada pihak yang ngeklaim untuk bisa masuk ke kantor ini. Tentu mereka tidak ingin bersatu dong. Kalau ingin bersatu, yang sudah Anda jelaskan tadi, tentunya tak mungkin terjadi dualisme sekarang. Jadi bagaimana solusi menurut Anda jika pihak sebelah hanya ingin menduduki Persidia saja gitu? Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi di Kampar. Mengklaim bahwa itu kantor yang berhak mereka, kami yang duluan dilantik, kami yang berhak. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, ini egois. Nah, kalau ingin kita secara baik-baik, tentu kita ingin ya silakan saja. Misalnya ada kesepakatan bersama, misalnya saya di atas, mereka di bawah, ya kita terima gitu. Jadi tidak ada lagi mengklaim, memvonis bahwa itu kantor saya, kantor kami, karena itu adalah milik Pemda Kampar. Gitu sih. Jadi saya tegaskan bahwa kantor KNPI Kampar adalah milik Pemda yang dibangun oleh dana rakyat. Tidak satupun orang yang berhak mengklaim itu adalah kantor mereka. Gitu. Jika terjadinya rusuh yang seperti terjadinya pada pelantikan KNPI Kampar, mereka kan sudah dilantik. Ketika saudara Abu Nazar telah dilantik, mereka membubarkan secara paksa. Nah, ini sebenarnya tidak dibenarkan, ya kan? Otomatis pada saat memakai kantor, mereka juga tidak akan menerima pengurus-pengurus yang pengurus Persi Abu Nazar. Jadi bagaimana solusi menurut Anda jika pihak Anggi tidak menerima Abu Nazar ini masuk ke dalam kantor tersebut? Nah, ini sebenarnya yang tidak kita inginkan, ya kan? Tidak boleh menyelesaikan masalah itu dengan cara-cara preman, ya kan, membenturkan antara pemuda. Ya kan, ini kan kita nih, mereka nih kan figur-figur terbaik di Kampar kan. Kita tidak ingin terjadi benturan di lapangan. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi di pelantikan saya kemarin itu adalah bentuk-bentuk gaya-gaya premanisme. Dan ini loh, ini sekarang lagi proses hukum loh. Karena tidak boleh, tidak dibenarkan gaya-gaya seperti itu. Maka biarlah kalau terjadi seperti ini kita serahkan pada aparat kepolisian. Kita tidak boleh melanggar hukum. Kalau terjadi pelanggaran hukum, biarlah kepolisian yang akan menentukan itu. Tapi saya lebih sepakat untuk menyelesaikan persoalan ini dengan secara musyawarah. Soal kantor ya, bukan soal yang lain. Soal kerusuhan itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian itu. Bagaimana ke depannya jika ada tokoh-tokoh atau pemerintah-pemerintah KNPI Kampar yang ingin menyatukan dua kubu tersebut? Ya, sebenarnya itu langkah-langkah yang bagus ya. Tetapi tentu cari formulanya. Ini kan beda persi antara Haris Pratama dengan Nur Fajri Ansar. Itu sebenarnya sudah kita lakukan, namun tidak terjadi titik temu. Maka pada hari ini saya berharap dengan kepengurusan yang dualisme ini, Persi Anggi dan Persi saya, kita berharap ini berjalan aja sesuai dengan masing-masing, ya kan? Jangan ada lagi saling menjatuhkan. Apalagi ini ada rencana ya Jakarta Kongres Bersama. Nah, artinya perlu penyatuan di Jakarta dulu. Nah, ini kan beda persi. Kita tidak mengganggu Anggi, tidak mengganggu siapa-siapa. Tetapi saya berjalan sesuai dengan mandat yang saya dapatkan dari Persi Nur Fajri dan itu sah secara hukum pada musyawarah musda yang pernah kita lakukan pada saat itu. Berarti harus perbaiki pusatnya dulu baru ya Jakarta harus selesai dulu. Nah, itu dia. Gitu. Demikianlah dialog kita pada kesempatan kali ini dengan Ketua DPD KNPI Kampar, Abu Nazar SAI. Saya adalah Delsi Febrianti. Assalamualaikum, sampai jumpa kembali.